Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada, apa kabar? Berikut ini saya rangkumkan sebuah film yang berjudul Serigala Terakhir tahun 2009. Gimana ceritanya? Yuk siapkan kopi, duduk manis, dan inilah dia. Berawal dari negara tercinta kita Indonesia ini menceritakan tentang 5 persahabatan umat manusia yang katanya akan setia sampai kapanpun. Ada Jarod, Lukman, Ale, Jago, dan Sadat. Mereka berlima ini sangat suka mencari keributan dan keonaran. Di tengah perjalanan mereka ini bertemu dengan seorang tunawicara yang bernama Fatir. Sudah barang tentu mereka ini menghina Fatir habis-habisan. Hanya si Jarod lah yang masih mempunyai rasa pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Kami memang senang menantang bahaya. Kekuatan adalah kekuasaan. Sehabis tawuran mereka tak sengaja berpapasan dengan adik Ale yang bernama Aisyah. Saat sapu tangannya terjatuh, Jarod langsung mengambil dan mengembalikannya. Dari situlah timbul bibit-bibit cinta di antara mereka berdua. Makasih ya. Kok nunduk mulu sih? Karena nabrak lo. Kali ini mereka mengikuti lomba sepak bola antar kampung yang mana kampung sebelah dipimpin oleh Aceng. Pertandingan ini terlihat sangat sengit yang mana bolanya hanya dijadikan sebagai bahan kiasan saja. Sementara pemainnya sendiri sibuk tonjok sana tonjok sini menggambarkan pertandingan bola ini tak lebih dari ajang tawuran. Saat istirahat datanglah Aisyah yang memberi semangat untuk Jarod agar mainnya nanti lebih semangat lagi. Babak kedua pun dimulai. Kali ini lebih semangat lagi, lebih brutal, yang mana kaki seharusnya untuk menendang bola kini beralih profesi untuk menendang kepala, yang dimana Ali berhasil mencetak gol. Aceng merasa tak terima dan melempar bola ke kepala Ali hingga membuat keributan. Saat keributan itu Aceng ternyata sudah mempersiapkan pisau kecil untuk melukai Ali. Tiba-tiba ya, ternyata Jarod sebagai sahabat Ali merasa terpanggil ketika temannya dalam bahaya dan menimpuk kepala Aceng hingga tewas. Keesokan harinya polisi menjemput Jarod di rumahnya, sementara teman-temannya tak bisa berbuat apa-apa. Mana yang katanya dulu teman, seia dan sekata. Buset. Jarod divonis 5 tahun penjara, dimasukkan ke dalam sel yang dimana di dalam sudah ada para napi seniornya yang dipimpin oleh Samsul. Begitu masuk, Jarod mendapatkan salam perkenalan yang berupa adu jotos. Selama di penjara, Jarod selalu mendapatkan perlakuan intimidasi dan siksaan dari Samsul dan anak buahnya. Hingga di suatu titik Jarod merasa benar-benar dilecehkan, diambil kesuciannya ketika Samsul melakukan perbuatan tidak senonoh pada liang anus milik Jarod. Lu bangsat! Diam! Ngomong lo! Bangsat! Gue lebih baik mati ya! Sementara Ale dan kawan-kawan sedang merekrut orang yang bernyali tinggi untuk bisa bergabung bersamanya. Namun ketika Fatir datang ingin bergabung, Ale dan kawan-kawan mengusir Fatir karena dianggap tidak mempunyai nyali. Ngapain lo sini? Mending lo pulang deh urusin nenek lo. Fatir merasa sakit hati atas hinaan Ale itu dan kawan-kawan, memutuskan untuk pergi dari kampung itu dan mencari orang atau kelompok yang bisa menerima apa adanya. Ale dan kawan-kawan kini menjadi preman paling berkuasa di tempat itu, memalak semua para pedagang dan para pemilik toko. Untuk meminta jatah, bahkan Ale dan kawan-kawan tak segan-segan menghajar siapa saja yang berani melawannya.
Dan selama Jarod di penjara, Ale dan kawan-kawan gak pernah sekalipun menjenguk Jarod. Hal itu membuat Jarod merasa sakit hati. Mana dulu yang katanya kawan sehidup semati. Pret, beh, omong kosong. Ale dan kawan-kawan pun merasa malu gak pernah jenguk si Jarod. Hal itu dibuktikan ketika ia sedang minum-minum. Datanglah Yani, adik Jarod, ke warung itu. Ale dan kawan-kawan yang tadinya ketawa-ketawa langsung terdiam 1000 bahasa. Sementara Jarod yang sudah merasa sakit hati karena kehormatannya direnggut oleh Samsul, kini mulai melatih otot-ototnya dengan push up, sit up, dan berbagai latihan lainnya. Dan selama berbulan-bulan ia lakukan, kini terbukti ketika Jarod mampu menaklukkan Samsul dan anak buahnya. Harus hormat sama tuannya. Dan ya, Samsul mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya, yang mana kini Jarod akan mengambil kehormatannya dengan cara yang lebih keji dari yang Jarod rasakan selama ini. Singkat cerita, Jarod pun bebas dari penjara, dan satu-satunya orang yang menyambut kebebasannya itu mungkin kalian takkan pernah terpikirkan sebelumnya, bahwa Fatirlah yang menjemput Jarod dan mengajaknya ke sesuatu tempat. Ternyata inilah markas besar geng Naga Hitam, sebuah kelompok mafia yang dipimpin oleh bos besar, yang mana selama ini Fatir bergabung dan merekomendasikan si Jarod untuk bergabung di situ. Jarod pun dimasukkan ke grup yang terdiri dari Jarod, Fatir, Alek, Tito. Mereka berempat bertugas untuk menjalankan bisnis haram untuk mengedarkan narkoba. Fatir yang selama ini selalu diremehkan, kini menjadi orang yang paling bengis, sadis, tak mengenal balas kasihan sedikit pun, terbukti saat menembak para pengedar tanpa mengenal peri kemanusiaan. Momen tak terduga terjadi ketika Jarod bertemu dengan orang yang selama ini ia sukai, yaitu Aisyah, adik Ale. Kemudian Jarod meminta nomor teleponnya bermaksud untuk bertemu nanti malam. Bertempat di pasar malamlah mereka memutuskan untuk bertemu, memadu kasih, mencurahkan isi hati, sadar bahwa hubungannya ini tak bakal direstuin oleh kakak Aisyah, yaitu Ale. Mereka pun sepakat untuk menjalin hubungan sembunyi-sembunyi. Aku senang banget bisa ketemu kamu malam ini. Berita bebasnya Jarod akhirnya sampai juga ke telinga Ale. Awalnya Ale sangat gembira karena Jarod sudah bebas. Namun ketika diberitahu bahwa Jarod diajak oleh Fatir bergabung dengan geng Naga Hitam, Ale langsung emosi tak karuan. Fatir dan Jarod sangat cerdas memulai bisnis haramnya itu dengan cara membagikan barang haram itu secara gratis dulu. Nanti setelah mereka tercandu, taulah ya, meski beli ke siapa. Gimana? Kita pesta. Suatu malam Jarod diajak oleh bos besarnya untuk masuk ke klub. Malam bermaksud untuk refreshing otak. Namun betapa kagetnya Jarod ketika ia melihat adiknya si Yani menjadi pelayan di tempat maksiat ini. Bahkan si bos besar meminta Yani untuk duduk menemaninya. Jarod sebagai kakak tak bisa berbuat banyak dan hanya tertunduk malu melihat fakta yang menyakitkan itu. Yan, tunggu. Abang bikin malu. Kemana abang selama ini? Kemana?
Keesokan harinya Jarod menemui pengelola klub itu agar ia bisa menjaga martabat adiknya itu. Jarod pun mengancam apabila terjadi hal yang tak diinginkan terjadi ke adiknya, maka dia akan membakar seluruh gedung itu. Kembali ke Ali yang dikejutkan oleh Lukman yang membawa adiknya yang sedang sakau. Ketika ditanya dapat dari mana barang itu, sang adik pun menjawab bahwa dia dapati barang itu dari si Jarod dan geng naga hitam. Ternyata Jarod sendiri lagi di dalam hotel habis melakukan perbuatan asusila dengan Aisyah. Hari berikutnya Fatir dan Jarod secara tidak sengaja melihat kelompok Ali dan kawan-kawan sedang merampas motor di jalan. Melihat hal itu, Fatir yang dulu lucu tapi lugu kini berubah menjadi orang yang menyeramkan, tak kenal dengan belas kasihan. Di situasi yang sangat genting ini, Jarod malah menjenguk ibu, adik, dan ayahnya yang lagi dalam kondisi sakit. Tanpa Jarod sadari bahwa dari tadi Fatir sudah mengikutinya diam-diam. Dan yang membuat menjadi kaget bahwa kini Fatir benar-benar real menjadi psikopat, membunuh semua penjaga di area kampung itu tanpa ampun. Kamu harus cepat pergi sekarang, Jarod. Semua orang menuju ke sini. Setelah temannya ditemukan tewas, Ale dan kawan-kawan berusaha untuk mencari Jarod. Jarod sendiri yang merasa risih selalu diikutin kemanapun ia pergi oleh Fatir, yang dimana sebenarnya Fatir hanyalah ingin balas budi terhadap Jarod. Karena dulu di saat Fatir dihina oleh orang, hanya Jarodlah satu-satunya orang yang peduli terhadapnya. Sementara di kolong jembatan, adik Lukman ternyata sudah tewas karena overdosis kecanduan obat terlarang itu. Pergi! Pergi! Merasa nggak terima adiknya tewas, Lukman dan kawan-kawan mendatangi Jarod. Namun Fatir yang sudah selalu siaga berhasil membunuh Lukman dengan sadis. Jasad Lukman pun dimasukkan ke dalam koper dan dibuang di pinggir kali. Sementara Ale yang melihat hal itu sangat sedih sekali, membuat Sadat dan Jago ingin balas dendam. Sebagai bentuk balas dendam, Sadat dan Jago memperkosa Yani, adik Jarod, tepat di dalam klub itu. Bukan gini caranya balas dendam. Selepas kejadian itu, Jarod mendatangi pengelola klub itu untuk menagih janjinya dulu bahwa dia berpesan agar adiknya dijagain di klub itu. Namun apa nyatanya, adiknya Jarod diperkosa di dalam klub itu. Alhasil Jarod pun tidak pernah main-main dengan ucapannya, dan benar saja Jarod membakar pengelola klub itu hidup-hidup beserta dengan gedungnya. Lantas Jarod pulang ke rumah untuk melihat kondisi adiknya yang ternyata adiknya sudah depresi berat. Kakak mana yang tega melihat adiknya sudah tidak mempunyai masa depan lagi karena sudah dirusak kesuciannya. Tak butuh waktu lama, Sadat dan Jago pun ditangkap dan dibawa ke markasnya, diikat di kursi untuk merasakan bagaimana kejamnya si Fatir ini saat mengeksekusi dengan palu besarnya. Tolong ampunin kita. Rod, jangan. Lepasin kita. Melihat sahabatnya sudah tewas semua, Ale bermaksud untuk balas dendam. Berkat SMS di HP Aisyah, Ale mengetahui bahwa malam ini Aisyah ada janji dengan Jarod di hotel tempat biasa. Dari situlah Ale mengerahkan seluruh anak buahnya untuk balas dendam atas tewasnya sahabat mereka. Melihat hal tersebut, Fatir langsung menghubungi Jarod agar segera pergi dari hotel itu. Namun pada saat mau kabur, terjadilah baku tembak.
Malam harinya terlihat Tito sedang bersenang-senang bersama seorang wanita. Melihat kesempatan itu dipergunakan oleh anak buah Ale untuk membunuh Tito saat itu juga. Kematian Tito membuat sang bos besar marah atas kehilangan satu anak buahnya, yang mana membuat Alek benar-benar marah dan ingin menembak Jarod. Namun berkat Fatir, Jarod pun tak jadi ditembak dan membuat Jarod makin merasa bersalah. Esok harinya Jarod dan Aisyah bertemu. Betapa hancurnya perasaan Aisyah ketika itu. Tatkala Jarod ingin menyudahi hubungan mereka setelah Aisyah memberikan kehormatannya buat si Jarod. Pada saat Jarod ingin pergi, tiba-tiba kematian Aisyah tentunya membuat Ale dan ibunya merasa terpukul, hingga sumpah serapah pun keluar dari mulut sang ibu agar siapapun yang membunuh Aisyah dapat hukuman yang setimpal. Kepergian Aisyah membuat Jarod menjadi murung tiap hari, hingga berimbas atas kerjaan si Jarod yang makin tidak profesional, sehingga sang bos besar beserta jajarannya mengadakan meeting untuk menentukan nasib si Jarod selanjutnya. Merasa sudah buntu pikirannya, Jarod pun menghubungi Ale bermaksud untuk membuat perjanjian damai agar menyudahi permusuhan ini. Setelah bertemu, Jarod pun mengatakan kekecewaannya atas sahabatnya itu yang tidak peduli di saat Jarod terkena masalah dan masuk penjara. Terlihat Ale terdiam sejenak merasa bersalah, namun kemudian Ale menjawab bahwa Jarod lebih kejam karena telah membunuh Aisyah dan sahabatnya. Terjadilah adu fisik antara Jarod dan Ale yang mengakibatkan Ale tidak sengaja tertembak. Cinta sama Aisyah. Lo juga harus mati, Rod. Setelah menyadari Ale tewas, Jarod terbangun dan tiba-tiba Ale bangun deh. ya, Jarod pun mati tertembak. Seperti di awal tadi saya bilang bahwa Fatirlah yang sangat berbahaya di antara Jarod dan kawan-kawannya. Walaupun Jarodlah orang yang selalu peduli terhadap Fatir, namun berkat mandat sang bos besar, Fatir tega membunuh Jarod temannya itu. Alasan bos besar membunuh Jarod adalah karena takut Gang Naga Hitam terancam oleh Jarod. Setelah semuanya berakhir, saya jadi berpikir, lantas siapa yang disebut serigala terakhir itu? Jarod sudah tewas, Ale juga. Tapi menurut saya serigala terakhir itu ada pada adik Ale yang nanti akan meneruskan perjuangan Ale dan kawan-kawan menumpas Geng Naga Hitam. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ending yang mendebarkan. Tetaplah menjadi seorang yang berguna terhadap sesama, menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Saya Moel mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan sampai jumpa.